Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa dengan nikmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun 1446 Hijriah. Besar harapan kita mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan ini bisa menjadikan kita untuk bisa menjadi manusia yang lebih bersyukur, pandai bersyukur, dan bisa memaksimalkan bulan suci Ramadan tahun ini dengan semaksimal mungkin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya manusia dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini dalam keadaan yang suci, keadaan yang fitrah. Tapi lambat laun hati yang suci tersebut, hidup yang suci tersebut bisa menjadi kotor karena pergaulannya mungkin yang menjadikannya kotor, atau lingkungannya sendiri di sekitarnya yang bisa menjadikannya kotor. Tapi bisa jadi hatinya tersebut justru lebih baik, lebih terjaga dari pergaulan yang ada di sekelilingnya. Sehingga hati tersebut justru bisa menjadi seperti cahaya yang terus terang benderang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia memiliki hati, dan jendelanya hati manusia adalah mata dan telinganya. Ada orang buta matanya, tuli telinganya, tapi ternyata hatinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada manusia yang diberikan penglihatan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak digunakan sebagaimana mestinya. Penting bagi kita untuk bisa menjaga mata kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang di hadapan manusia mungkin tidak melihat hal-hal yang haram, yang tidak baik. Tetapi ternyata ketika di suatu tempat yang sepi, di dalam kamar, ternyata dia menggunakan akses-akses di internet untuk melihat hal-hal yang tidak baik, melihat hal-hal yang buruk, yang justru padahal di situ Allah Subhanahu wa taala melihat dan mengetahui apa yang dikerjakan pada saat sendiri. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang mempunyai penyakit mata, tapi bukan mata fisiknya secara langsung, karena matanya mungkin masih mampu untuk bisa melihat dengan baik, untuk bisa melihat sekitar, untuk bisa melihat orang-orang yang ada di sekitarnya ataupun aktivitas-aktivitas yang ada di sekitarnya dengan baik. Tetapi mata-mata tersebut adalah mata yang tidak bisa lagi melihat nilai-nilai kebaikan yang ada di sekitarnya. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena mungkin terbiasa mata tersebut melihat hal-hal yang buruk, sehingga hatinya sulit untuk bisa menerima kebaikan-kebaikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kuat imannya. Pandangannya membawa berkah, bahkan saking berkah pandangannya, nyaman dia di kehidupannya. Quran surat An-Nur ayat ke-30 dan ke-31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Dan katakanlah pada laki-laki yang beriman agar menjaga pandangannya. Dan di ayat ke-31-nya Allah menjelaskan, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah ia menahan pandangannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ghadul basar di sini bukan berarti kita tidak boleh saling melihat.
tetapi kita memalingkan pandangan kita apabila ada hal-hal yang berbau syahwat atau ada hal-hal yang tidak boleh diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilihat, maka kita palingkan wajah kita, pandangan kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mendapatkan gelar khusus dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu karramallahu wajhah, yang artinya semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan wajahnya. Mengapa demikian? Yang pertama, itu adalah bukti penghormatan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena tidak pernah melakukan kemusyrikan atau tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikarenakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak pernah sama sekali melihat auratnya, bahkan melihat aurat orang lain. Sayyidina Ali bin Abi Thalib sangat pandai dan sangat-sangat menjaga pandangannya dari hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu, marilah di bulan suci Ramadan ini kita sama-sama terus menjaga pandangan kita, telinga kita, hati kita dari hal-hal yang tidak baik, bahkan dari hal-hal yang bisa merusak pahala ibadah puasa kita. Jangan sampai ibadah puasa kita pahalanya hanya mendapatkan lapar dan haus seperti yang disabdakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan haus, tidak mendapatkan apa-apa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.